Untuk build quality-nya ini ada kliknya ya. Waduh, mantap keles, mantap keles. Which beli apa ini Mas Sur? Beli ini bro, untuk kebutuhan konten selanjutnya. Apa ini? Ini adalah flash disk yang colokannya USB-A ke USB Type C. Jadi bisa colok langsung ke HP, bisa colok langsung ke yang colokan Type C, bisa yang USB-A kayak gitu ya. Dan ini varian tertingginya yaitu 256 GB. Terus oke, kita bongkar dulu. Mana gunting ya? Kita gunting ya. Jadi sekalian kita coba nih test drive. Untuk kecepatannya bisa terlihat di sini, kecepatannya sampai 130 Mbps. Ya. Untuk USB-A-nya sudah USB 3.2 Gen 1. Kencang banget nih. Pokoknya kalau sudah di atas 100 Mbps kenceng lah, gitu aja pokoknya. Biasanya kalau aku gunting ini nggak pernah sampai full ya. Aku sisain segini. Ya. Oke. Terus kita coba nih. Oh, untuk build quality-nya ini ada kliknya ya. Waduh, mantap keles, mantap keles. Untuk build quality-nya ini seperti terlihat terbuat dari besi. Nggak tahu ini dari metal apa, cuman kayaknya ini bukan dari plastik. Depannya ini juga bukan dari plastik, mungkin ininya doang yang dari plastik nih. Depannya doang nih. Mantap nih. Kita tes dulu ya. Ini Lexar 256 GB. Oke, di sini sudah ada Lexarnya ya, kosongan. Ini kita format dulu aja ya. Untuk format, kita format di sini. Klik yang ini. Oke. Pastikan kalau kita mau ngisi di sini, kita bikinnya exFAT ya. Semoga kelihatan di kamera. exFAT, terus kita klik start. Oke. Oke, format komplit. Kosong. Oke, sudah exFAT ya. Jadi kita mau coba isi game yang di sini nih. Game requestan, game suite. Oke, jadi aku mau coba isi game ini. Ini sama CTR. Oke, 3 file ini coba kita kontrol copy, Lexar, Ctrl V. Nah, untuk kecepatannya nggak kelihatan bro. Coba ya ini. Oke, ini kecepatannya lumayan ya bu ya, bisa 50 Mbps, tapi kadang-kadang turun ke 30, naik lagi. Jadi stabilnya di 50 Mbps. Gak tahu ini mungkin karena spek laptop aku juga bisa mempengaruhi kecepatannya ya. Tapi untuk transfer file ginian ya not bad lah ya. Tuh. Kadang bisa mendekati 70 bro, 70 80, tapi kadang naik turun. Yes, kita bilang stabilnya di 40 sampai 50 Mbps aja lah ya, katakanlah ya. Ini kita skip dulu sampai transfer file datanya selesai ya. Di sini estimasinya sih sekitar kurang lebih 10 menitan ya. Oke, sudah selesai ya guys ya. Terus kita eject aja. Woi, sosmed. Oke, kita eject semuanya. Woi, batalin puasa. Kita eject lagi. Woi. Oke. Sudah ya, sudah dieject semuanya tiga-tiganya, Bro. Oke, karena ini sudah ada colokan Type C-nya, kita nggak perlu kabel-kabelan lagi, Bro. Coba ya. Moment of truth, apakah bisa langsung kebaca? Oke, bisa, Bro. Coba ya, aku perjelas lagi ya. Kepanjangan. Terlalu over. Nah, ini loh, Bro. Kebaca USB 0. Ya, USB 0. Terus kita apakan? Kita tunggu 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke, setelah itu kita masuk. Oh, ini toh gamenya yang sudah kita kopas tadi dari komputer ya.
Oke, langsung kita pencet saja dan kita pencet A saja. Oke. Untuk kecepatannya ya, karena ini mungkin karena V1 ya. Kecepatannya hanya cuman 18 Mbps aja, padahal dia sudah pakai yang Russian DBI Russian ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat, ini aku perjauh dulu lagi. Oke. Jadi untuk Lexar ini sudah bisa kalian pakai untuk ngisi game di Nintendo Switch yang CFB. Jadi kalian nggak perlu lagi bro pakai hal-hal yang mahal kayak gini. Ini mahal loh ini. Karena kalian tahu bro, beli enclosure-nya aja sekitar 200.000. Ya, belum kalian beli isinya. SSD yang panjang gini, M2 ini agak mahal. Terus kalian misalnya beli yang ini, beli yang SSD SATA pun kalian juga harus beli enclosure-nya lagi. Kayak gini ya. Ini kan SSD-nya Samsung nih, pakai enclosure-nya merek Orico. Ini pun juga kalian belinya kalau misalnya lagi nggak promo ya mahal ya, sekitar 150 sampai 200.000. Tapi garansinya 2 tahun sih ya. Nah, jadi kalian untuk metode yang terbaru ini, kalian nggak perlu lagi bro pakai SSD yang harganya lumayan mahal, apalagi kalian harus beli enclosure-nya. Jadi misalnya kalau kalian cuman butuh game di luar Nintendo Switch-nya itu, kalian cukup beli yang 256 GB itu, which is varian yang tertinggi saat ini. Varian tertinggi, jadi kalian bisa pakai untuk ngisi game di Nintendo Switch-nya ini ya bro ya. Jadi kalian nggak perlu lagi bro untuk beli kabel-kabelan, kabel OTG kayak apa kayak, soalnya sekarang sudah ada USB-C langsung colok ke Nintendo Switch-nya kayak gitu ya. Oke, seperti lanjutannya tadi, ini kan masih pakai Lexar 256 GB nih. Nah, kayaknya ada teori baru nih dari Masur. Kayaknya kalau misalnya kalian pakai DBI Rusian yang 788 atau versi yang terbaru dari DBI, itu dia kayaknya support ke chip yang terbaru aja, yaitu chip Marico ya. Kalau misalnya chipnya di Arista, itu kecepatannya nggak bisa mencapai 30 Mbps seperti ini ya. Padahal tadi ngisinya gamenya sama ya kayak gitu. Jadi walaupun sama-sama Lexarnya nih ya, ini kan Lexarnya dari customer nih 256 GB. Punya aku sendiri kan ini 128 ya. Jadi walaupun ininya sama-sama Lexar, kalau misalnya chipnya pakainya yang Arista atau V1 itu kecepatannya nggak bakalan bisa diboost sampai 30 Mbps ke atas ya bro ya. Tapi kalau misalnya sudah LED, V2 atau OLED itu kecepatannya bisa di-boost sampai 30 Mbps. Kadang di beberapa game malah sampai 40 Mbps ya. Jadi untuk teori terbaru dari aku ini juga by pengalaman experience. Jadi experience aku kalau misalnya pakai kayak gini, colokan kayak gini, kalian bisa tinggal pakai aja bro ya, jadi nggak perlu lagi nih kabel-kabelan nih ya kan. Oke, jadi itu saja untuk videonya, tapi nanti aku mau kasih tahu tips lagi sih cara konekin controller DS4 atau DS5 di Nintendo Switch yang sudah CFB ya. Tunggu saja bro, ini kurang 1 menit lagi lah ya. Oke, bukan tadi sih, kemarin malam ada yang tanya bagaimana sih konekin controller DS4 atau DS5 ke Nintendo Switch yang sudah CFP. Sebenarnya semuanya sama, bro. Yang penting kalian harus masuk dulu ke sini, kalian cek dulu untuk sistemnya, pastikan kalian sudah menggunakan sistem yang terbaru. Di sini kan sudah terbaru nih, versi 20 sama atmosfernya 19.2 ya. Oke. Setelah itu, kenapa kok sudah yang terbaru? Karena dia sudah include mission control di dalamnya. Mission control itu apa, Masur? Mission control adalah config yang ada di CFB ini untuk kalian bisa mengkonekkan Procon DS4, DS5 atau Joy-Con bukan Joy-Con sih, atau gamepad-gamepad seperti ini ke Nintendo Switch yang sudah CFB. Oke, jadi pastikan dulu nih kalian sudah yang terupdate ya.
Setelah itu kalian masuk ke mana? Misalnya kalian masuk ke airplane mode. Kalian nggak apa-apa airplane mode-nya on, tapi pastikan dulu ya, make sure Bluetooth-nya on dulu. Oke, kalau sudah Bluetooth-nya on, kalian tinggal back di sini. Kalian masuk ke ini loh, gambar Joy-Con ini loh. Gambar Joy-Con 1 ini, controller, klik. Nah, ini pilih yang mana? Ini pilih yang ini. Nah, kalau misalnya di ini kan gulikitku nih ya. Kalau di gulikitku itu, oke, kalian pencetnya cuman ini aja. Ya. Tapi kalau misalnya ini DS4, katakanlah ini DS4 ya atau DS5. Kalian tekan tombol PlayStation sama tombol select barengan. Kalian tahan sekitar 2 sampai 3 detik sampai di atasnya sini blinking ya. Kalau sudah blinking, nanti tinggal masuk ke sini. Jadi contohnya apa kalau sudah connect ini Mas Sur tunjukin ya. Kalau di sini tandanya logonya di Nintendo Switch. Terus kalau mau pairing, kalau di gulikit itu ini kita tahan sampai kedip kanan kiri gini. Nah, dia akan pairing. Jadi pastikan dulu layarnya di sini ya. Tuh, sudah paired tuh. Oke. Nah, kayak gitu aja, Bro. Gampang banget ya untuk konekin ke stick-stick atau controller di luar Nintendo Switch ya. Ini bisa berlaku untuk DS4 atau DS5. Jadi kalau DS4 sama DS5 kalian tekan tombol PlayStation sama tombol select sekitar 2 sampai 3 detik. Tahan. Jadi biar dia blinking dulu. LED-nya di sini, terus kalian masuk ke change grip and order atau garis miring order ini, klik itu, masuk ke menu modenya yang kotak-kotak 4 tadi, tinggal tunggu pairingnya kayak gitu aja, Bro. Jadi pastikan dulu filenya sudah yang terbaru, atmosfernya, karena mission controlnya ada di situ. Soalnya sudah jadikan satu pack, biasanya sama pack Trifecta ya. Terus Bluetooth-nya pastikan on dulu. Setelah Bluetooth-nya dipastikan on, tinggal masuk ke kotak ini tadi ya, kayak gitu, Bro.